Halo guys, balik lagi bersama kami di Skipscape. Di video kali ini kita akan coba review film Donghua yang berjudul Quanzi Fashi yang mungkin belum pernah teman-teman tonton. Film ini akan menceritakan tentang seorang murid akademi sihir dalam perjalanannya dari lemah dan sering dibully menjadi ahli sihir yang sangat kuat. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja sekolah kelas 3 bernama Mofan yang sedang mengikuti tes masuk ke sekolah perguruan tinggi. Sekolah yang akan dimasuki bukanlah sekolah biasa, melainkan itu adalah sekolah sihir. Diceritakan hal ini terjadi akibat 3 bulan yang lalu, Mofan diberikan sebuah liontin di belakang pegunungan oleh seorang kakek tua dan semuanya berubah. Semua orang sejak itu membicarakan sihir seperti dia berada di dunia yang sama, tapi bertukar menjadi dunia sihir. Di depan sekolah, Mofan ditunggu oleh ayahnya yang sedang menyemangatinya untuk masuk sekolah sihir. Walaupun untuk masuk ke sana memerlukan biaya yang besar, karena Mofan terlahir di keluarga miskin bersama ayahnya. Ayahnya hanyalah seorang yang berprofesi sebagai supir truk. Ayahnya ingin Mofan berhasil di sekolah sihir karena ia tidak mau anaknya berakhir seperti dirinya. Keesokan harinya, Mofan pergi ke sekolah bersama temannya. Mereka membicarakan kalau seorang gadis cantik bernama Ningxie telah kembali ke sekolah. Di perjalanan, Mofan melihat ayahnya yang sedang berbicara dengan Mu'er, teman ayahnya. Ia bermaksud meminjam uang agar Mofan bisa masuk ke sekolah sihir, namun Mu'er mengatakan bahwa anaknya tidak berbakat sama sekali. Bahkan ia pernah membawa lari putri Ningxie, yang ternyata adalah anak dari keluarga dari Profesor Mu. Akhirnya Mu'er sepakat meminjamkan uang kepada ayah Mofan dengan syarat ia harus menyerahkan rumah dan tanah satu-satunya yang dimiliki keluarga miskin itu. Sesampainya di rumah, di saat makan malam, ayah Mofan memberitahukan kabar gembira bahwa dia telah mendapatkan solusi agar Mofan bisa mendaftar di sekolah sihir. Walaupun sebenarnya Mofan mengetahui alasan di balik itu semua. Mofan pun berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan sukses menjadi penyihir dan akan membelikan ayahnya rumah baru suatu saat nanti dan meningkatkan derajat keluarganya. Ujian masuk sekolah sihir pun dimulai. Mofan selalu ditertawakan teman sekelasnya karena dia merupakan orang yang miskin, dan semua murid di sana meragukan kemampuannya. Ketika tes dimulai, murid-murid akan diuji elemen sihirnya ketika awaken pertama kali, di mana setiap siswa harus meletakkan tangannya pada sebuah bola kristal dan akan terhubung dengan lencana sekolah yang melambangkan peringkat dari elemen masing-masing siswa. Sebagai informasi, awaken merupakan kebangkitan. Sebagai contoh, elemen angin akan menunjukkan warna hijau, elemen api akan menunjukkan warna merah, serta elemen cahaya yang akan berwarna emas. Tes pun dimulai dengan peringkat 1 di sana, yaitu pria yang bernama Mubai, di mana dia berasal dari keturunan keluarga pengguna elemen es yang terkenal sangat kuat. Namun dia memiliki sifat yang sombong yang selalu membuli Mofan. Setelah satu persatu siswa di sana awaken, akhirnya tibalah giliran Mofan untuk maju. 48，水系的不用上点的来了吗？ Mofan pun mulai meletakkan tangannya di bola kristal itu, namun tidak terjadi apa-apa, sehingga membuat satu kelas tertawa. Gurunya menyuruh Mofan untuk rileks agar bisa fokus untuk awaken. Tiba-tiba, dia seperti berada di alam bawah sadar dan banyak sekali elemen di sana. Namun terjadi keributan di kelas sebelah yang membuat semuanya keluar untuk melihat kejadian karena seorang siswa di sana berhasil awaken elemen petir yang merupakan elemen terkuat yang ada di sekolah sihir.
Mereka semua meninggalkan Mufan yang masih mencoba awaken. Seketika, Mufan yang sendiri di kelas awaken dengan elemen gabungan api dan petir dengan batu kristal yang berwarna merah keunguan yang menyala-nyala. Di sisi lain, Mubai dan pamannya Mu'er berencana untuk menggagalkan Mufan untuk bisa dikeluarkan dari sekolah dengan menggunakan batu hitam penyerap energi sihir karena siswa yang mendapatkan nilai D akan dikeluarkan dari sekolah. 我的人每测试轮到莫凡的时候，我怎么 1,5 bulan menjelang ujian sihir, Mufan selalu berlatih agar dia bisa membuat bangga ayahnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua siswa dikumpulkan oleh kepala sekolah di lapangan, beserta Ningxie yang merupakan tingkat tertinggi di sekolah itu sebagai peraga untuk ujian sihir tahunan, dengan Profesor Mu sebagai panitianya. Satu persatu siswa pun diuji. Banyak yang mendapatkan nilai jelek di tingkat B dan C. 唐月老师？ Tibalah giliran Mubai untuk diuji. Dia mendapatkan peringkat S dengan kekuatan sihir S-nya, dan dengan sombongnya menawarkan diri untuk lanjut ke tes pelepasan sihir, di mana tes itu tidak wajib dilakukan oleh siswa tingkat tahun pertama. Nilai Mubai adalah B untuk pelepasan sihir. Tujuannya adalah untuk memamerkan kekuatannya kepada Ningxie yang merupakan anak dari Profesor Mu. Namun Ningxie hanya memuji Mubai karena kuat namun tidak tertarik dengannya. Tibalah giliran Mufan untuk maju, di mana dia menggunakan kristal yang telah ditambahkan batu hitam penyerap energi oleh panitia yang telah disogok oleh Mu'er agar Mufan gagal di sana. Benar saja, Mufan pun gagal di percobaan pertama akibat dari batu hitam itu. Namun dia tidak mudah menyerah dan mencoba lagi. Ternyata, dengan kekuatannya, dia mampu menghancurkan batu hitam itu dan mendapatkan nilai B. Mereka semua terkejut dan tidak menyangka kalau anak seorang dari keluarga yang miskin mendapatkan nilai yang tinggi. Namun guru Tang Yu merasa curiga ada yang aneh dan mengajukan penilaian ulang terhadap Mufan. Ketika itu hal mengejutkan terjadi. Mufan mampu membuat bungkam orang-orang yang meremehkannya dengan berhasil mendapatkan nilai elemen api dengan peringkat S. 我继承。 竟然也是 S 啊！ Ternyata Mufan tidak mau menunjukkan kalau dia memiliki dua elemen, yaitu api dan petir. Mufan pun tidak mau kalah dari Mubai. Ia pun mengajukan diri untuk lanjut ke pelepasan sihir dan ternyata dia mendapatkan nilai pelepasan sihir tingkat A yang seketika membuat dirinya menjadi siswa sihir tahun pertama jenius yang menyalip peringkat dari Mubai. Akhirnya terkuak identitas Mufan yang sebenarnya. Dia juga merupakan seorang keluarga ternama, yaitu dari keluarga Mu. Namun keluarganya tidak diakui karena miskin. Kepala sekolah memujinya dan Profesor Mu ingin memfasilitasi Mufan dengan perlengkapan sihir, tapi Mufan malah menolak karena dia tidak sudi menerima bantuan dari keluarga Mu, karena keluarga Mu selalu menindas ayahnya hanya karena mereka miskin. 我说你脑之急来挥之叫你的东西有你 Kepala sekolah akhirnya menenangkan Mufan. Mubai pun menawarkan diri untuk menggantikan Profesor Mu untuk membalas penghinaan oleh Mufan terhadapnya dengan melakukan pertarungan sihir, di mana siswa yang melakukan duel haruslah berumur 18 tahun terlebih dahulu. 也没资格开除。既然他非要死，莫老爷来出战道歉。于阳是我让我李总 Mufan pun setuju untuk berduel dengan Mubai 2 tahun dari sekarang ketika sudah memenuhi syarat umur dan mengatakan jika ia menang maka seluruh keluargamu harus meminta maaf kepada ayahnya akibat perbuatan keluargamu di masa lalu. 2年后就2年后，你的做法有多愚蠢？
Semester baru pun dimulai. Sekarang murid tahun pertama telah naik ke kelas 2 di mana Mufan dan yang lainnya sekarang diajar oleh guru Tang Yu di kelas elit, di mana semua siswa di kelas itu adalah siswa yang mampu memaksimalkan elemen sampai 7 bintang, di mana Mufan merupakan tingkat pertama dan di bawahnya ada Mubai sebagai tingkat kedua. 希望和大家都有美好的回忆。 Pada saat itu, mereka akan mempelajari tentang perlengkapan sihir di mana mereka hanya bisa menggunakannya selama 10 hari untuk setiap siswa. Karena perlengkapan sihir hanya tersedia 3 buah. Dan yang bisa menggunakannya untuk pertama kali adalah 3 peringkat teratas di kelas itu. Mufan pun berlatih setiap hari, tapi hal mengejutkan terjadi di saat dia sedang istirahat. Perlengkapan sihir berupa gelang itu dimakan oleh liontin yang dipakai Mufan. Guru Tang Yu yang melihat kejadian itu meminta Mufan untuk jujur. Mufan pun memperlihatkan liontin yang diperolehnya dan ternyata liontin itu merupakan liontin penyerap perlengkapan sihir yang merupakan atribut langka yang sudah punah. Akhirnya guru Tang Yu menyuruh Mufan agar tidak menceritakan tentang liontin itu kepada siapapun dan bersedia mengganti perlengkapan sihir yang diserap oleh liontin Mufan agar Mufan tidak dikeluarkan dari sekolah karena harga gelang itu sangatlah mahal. 的确是个宝物，魔气有点特殊的灵魂联系，是要以精破也不会成大器，欠我一个人情。这样我就 Keesokan harinya, Mufan dan siswa kelas elit dibawa ke pegunungan untuk melakukan praktek sihir dengan cara memburu monster yang berada di pegunungan itu. 口粮了。你放心你的。最近感觉火系是要突破到第2级。 Pelatihan dipimpin oleh instruktur yang bernama Zankong yang merupakan monster hunter. Siswa harus dapat menyelesaikan tugas berburu monster di sana agar mendapatkan nilai A. 没有搞错吧？和悬赏起码能完成啊，正啊。 Karena jika tidak berhasil, maka mereka yang akan dibagi menjadi 2 kelompok akan gagal. Namun bagi yang berperan paling menonjol dalam membunuh monster, maka akan diberikan hadiah perlengkapan sihir Black Armor yang harganya sangatlah mahal. 我去。战功，一身好什么都没有，岂不是知道借着这个机会？ Para siswa pun dibagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok pertama dipimpin oleh Mufan dan kelompok kedua dipimpin oleh Mubai. Mereka pun mulai mendaki gunung, melewati lembah, sampai akhirnya mereka pun sampai di sebuah gua misterius di dalam hutan untuk berburu. Mereka pun mulai memasuki gua tersebut dengan menggunakan alat penerangan yang berasal dari elemen mereka karena di dalam gua sangatlah gelap dan basah. Tiba-tiba muncul seekor monster serigala yang menyerang mereka. Mubai yang sok-sokan pun mencoba melawan dengan kekuatan esnya. Namun jangankan dapat melukai serigala, malah skillnya tidak sampai melukai monster itu. Ternyata serigala roh itu merupakan peliharaan dari guru Zankong yang dia gunakan untuk menguji para siswa. Ketika yang lainnya berlarian keluar, teman Mubai yang memiliki elemen api masuk ke sana yang mengira dirinya mampu mengalahkan serigala itu. Namun alih-alih bisa menyerang, dia malah hampir mati di sana. Beruntung Mufan datang menyelamatkannya dan membawanya keluar gua. Siswa di sana sudah pasrah karena mereka tidak yakin bisa mengalahkan satu serigala saja karena terlalu kuat. Namun tiba-tiba hal aneh terjadi. Instruktur tidak bisa mengendalikan lagi serigala roh itu yang membuat instruktur Zankong harus turun tangan. 糟糕，那些……但如果失控的话，
Beruntung Mofan dan temannya Zhang Xiao yang memiliki elemen angin berhasil mengalihkan perhatian serigala roh itu dan mengarahkannya lagi ke dalam gua agar teman-teman yang lain dapat menyelamatkan diri. Ketika mereka berdua terjebak di dalam gua, instruktur Zankong datang dengan armor bajanya di depan gua dan menanyakan keberadaan serigala itu kepada siswa di sana. Di sisi lain, Mofan dan Zhang Xiao terjebak di jalan buntu dan tidak bisa kabur lagi dari kejaran monster itu. Zhang Xiao pun mendorong Mofan untuk menyelamatkannya dan membuat dirinya terluka. Mofan pun mengamuk karena temannya terluka dan langsung mengeluarkan elemen keduanya, yaitu petir, dan menyerang serigala itu, serta meruntuhkan langit-langit gua yang runcing dengan elemen apinya yang membuat serigala itu akhirnya mati akibat tertimpa batu. Dari tubuh monster itu keluar cahaya putih dan tiba-tiba langsung diserap oleh liontinnya Mofan. Mofan langsung memeriksa temannya yang terluka. Di saat yang sama, instruktur Zankong datang dan mendapati ternyata serigala itu telah tewas. Dia tidak percaya Mofan mampu membunuhnya hanya dengan elemen api. Zhang Xiao pun dibawa keluar. Mereka semua tidak percaya kalau Mofan berhasil membunuh serigala instruktur Zaibong karena makhluk itu sangat kuat. Bahkan guru Mofan tahun pertama pun tidak mampu melakukannya. Siswa yang selamat akhirnya berterima kasih kepada Mofan dan Mofan diberi nilai S, sementara yang lainnya mendapatkan nilai A. Dan dia juga mendapatkan perlengkapan sihir Black Armor atas prestasinya sesuai yang dijanjikan oleh instruktur Zankong. 2 bulan kemudian, terlihat Mofan sedang bermeditasi melatih elemen petirnya. Ia berterima kasih kepada liontin miliknya karena mampu meningkatkan perkembangan latihan elemennya sebesar 20%. Dia sekarang telah memiliki elemen api tingkat kedua dan elemen petir tingkat pertama. Dan dia pun penasaran seberapa kuat elemen petir tingkat kedua nantinya karena dari pengalaman yang sebelumnya, hanya elemen tingkat kedua lah yang mampu menyerang monster. Agar dapat melatih kedua elemennya secara bersamaan, akhirnya Mofan memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan sebagai hunter. Berhubung dia masih seorang siswa, akhirnya dia menyamar sebagai hunter dengan menggunakan masker dan hoodie berwarna hitam agar identitasnya tidak diketahui. Tidak butuh waktu lama untuk Mofan bisa bergabung dengan hunter yang bernama CHT, karena di sana dia mengaku sebagai pria yang bernama Fan Mo yang memiliki elemen petir. Walaupun banyak antrian di CHT, tapi mereka langsung menerima Fan Mo karena elemen petir tidak pernah bergabung dengan hunter karena biasanya mereka punya sponsor sendiri. Tiba-tiba ada telepon ke hunter CHT yang mengatakan bahwa ada monster yang menculik siswa di sebuah sekolah Mingwen. Yang ternyata Mofan memiliki adik tiri perempuan yang bernama Xie yang tinggal di asrama di sana. Adiknya merupakan seorang wanita yang cacat yang duduk di kursi roda selama hidupnya. Ia pun memutuskan ikut dengan CHT sebagai tim dan mencoba menghubungi adiknya, namun adiknya ternyata sudah dievakuasi oleh polisi. Dan HP-nya tertinggal di kamarnya. Tiba-tiba, Fan Mo melihat sosok monster dari balik jendela kantin sekolah itu. 2 bulan kemudian, terlihat Mofan sedang bermeditasi melatih elemen petirnya. Ia berterima kasih kepada liontin miliknya karena mampu meningkatkan perkembangan latihan elemennya sebesar 20%. Dia sekarang telah memiliki elemen api tingkat kedua dan elemen petir tingkat pertama. Dan dia pun penasaran seberapa kuat elemen petir tingkat kedua nantinya karena dari pengalaman yang sebelumnya, hanya elemen tingkat kedua lah yang mampu menyerang monster.
Agar dapat melatih kedua elemennya secara bersamaan, akhirnya Mufan memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan sebagai hunter. Berhubung dia masih seorang siswa, akhirnya dia menyamar sebagai hunter dengan menggunakan masker dan hoodie berwarna hitam agar identitasnya tidak diketahui. Tidak butuh waktu lama untuk Mufan bisa bergabung dengan hunter yang bernama CHT. Karena di sana dia mengaku sebagai pria yang bernama Fanmo yang memiliki elemen petir walaupun banyak antrian di CHT, tapi mereka langsung menerima Fanmo karena elemen petir tidak pernah bergabung dengan Hunter karena biasanya mereka punya sponsor sendiri. Tiba-tiba ada telepon ke Hunter CHT yang mengatakan bahwa ada monster yang menculik siswa di sebuah sekolah Mingwen. Yang ternyata Mufan memiliki adik tiri perempuan yang bernama Xie yang tinggal di asrama di sana. Adiknya merupakan seorang wanita yang cacat yang duduk di kursi roda selama hidupnya. Ia pun memutuskan ikut dengan CHT sebagai tim dan mencoba menghubungi adiknya, namun adiknya ternyata sudah dievakuasi oleh polisi. Dan HP-nya tertinggal di kamarnya. Tiba-tiba, Fanmo melihat sosok monster dari balik jendela kantin sekolah itu. Ternyata itu adalah monster yang menyerang sekolah. Wujudnya seperti katak bermata satu dengan ukuran yang besar. Tiba-tiba, monster itu menggunakan sinar dari matanya untuk menyerang Fanmo. Namun dia berhasil menghindari serangan itu. Namun serangan monster itu berhasil menghancurkan gedung sekolah di tempat Fanmo berada dan menyebabkan kekacauan. Tiba-tiba, tim Hunter CHT langsung menuju sumber suara untuk membantu Fanmo. Diketahui monster itu diberi nama Tikus Palung Utara. Sungguh nama yang membagongkan. Tidak butuh waktu lama bagi Hunter untuk mengalahkan monster itu, terutama bagi ketua Hunter CHT yang menggunakan sihir elemen api tingkat ketiga. Fanmo pun sangat bersyukur dapat melihat kemampuan elemen api tingkat ketiga yang dinamakan Flame Burst itu, karena dengan satu serangan dapat menumbangkan seekor monster. Tiba-tiba, monster tikus Palung Utara bangun lagi dan menyerang wanita anggota Hunter yang merupakan sepupu Ningxie yang bernama Cai Tang dan mencakar perutnya. Namun Fanmo berhasil menumbangkannya dengan menggunakan sihir petir tingkat 1 yang dinamakan Lightning Python. Ketua Hunter pun berterima kasih dan memberikan reward atas keberhasilan Fanmo sebagai anggota sementara menjadi anggota resmi Hunter CHT. Lagi-lagi Leontin Fanmo kembali menghisap inti monster itu, namun tidak ada orang lain yang melihat proses itu selain dirinya. Diketahui bahwa gadis yang hilang itu belum juga ditemukan dan terdapat jejak monster tikus di dalam terowongan. Akhirnya tim Hunter CHT memutuskan untuk mengkonfirmasinya ke Dewan Sihir karena ini merupakan sesuatu yang belum dapat mereka handle. Di perjalanan pulang, Mufan melihat adiknya Xie yang masih mencoba menelponnya di telepon umum dan ia mencoba menghampirinya. Xie sangat senang dan khawatir karena takut Mufan kenapa-napa karena serangan monster tadi. Tapi Mufan mengatakan kalau dirinya sekarang adalah seorang penyihir. Keesokan harinya, Fanmo dipanggil lagi ke Hunter CHT untuk memberikannya bonus karena Hunter CHT mendapatkan prestasi yang bagus dalam insiden itu. Fanmo pun sangat senang, akhirnya sekarang dia sudah mulai bisa menghasilkan uang sendiri. Di sisi lain, siswa senior yang merupakan peringkat 2 di bawah Ningxie telah memiliki elemen es absolut tingkat ketiga. Ia dipanggil oleh Profesor Mu agar dapat membantunya menghabisi Mufan, namun dia belum tertarik kepadanya karena dia tidak mau berhubungan dengan murid sampah. Namun ternyata itu adalah persiapan untuk acara duel Underground Holy Spring yang membuat Yuang tertarik untuk ikut serta karena itu menyangkut masa depannya nanti agar dapat menguasai kota suatu saat nanti.
Di sisi lain, Mu'er dan Mubai bertemu membicarakan terkait Yuang yang ikut serta dalam kompetisi. Dia khawatir jika Mufan berhasil mengalahkan Yuang, karena dia ternyata mengakui kemampuan dari Mufan. Di sisi lain, terlihat sebuah sinar yang mencurigakan mengarah kepada monster serigala bermata satu yang membuat tubuhnya membesar beberapa kali lipat. Di sekolah, Mufan dihampiri oleh Zhou Min, wanita yang diselamatkannya saat diserang serigala di gua tempoh hari. Zhou Min mengajak Mufan bertemu di gerbang sekolah malam ini, dan Mufan menyanggupinya. Dia membawa Mufan ke sebuah gudang pabrik konstruksi karena merasa ada keanehan, yaitu gempa dan suara yang aneh setiap tengah malam. Zhou Min khawatir karena neneknya tinggal di dekat sana dan tidak mau pindah. Mufan dan Zhou Min pun masuk ke pabrik itu. Zhou Min terkejut karena Mufan memiliki serbuk pencari monster yang ternyata didapatnya dari asosiasi Hunter. Tempatnya bekerja sebagai Fanmo. Tidak memakan waktu lama, monster serigala bermata satu pun muncul di hadapan mereka. Terlihat monster itu mendapatkan makan malamnya. Diketahui yang dimakan adalah manusia. Kemungkinan adalah tunawisma yang tinggal di sana, karena tunawisma sudah dianggap tidak ada oleh kota itu. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak manusia yang dia makan. Zhou Min yang ketakutan menyarankan agar mereka kabur dari tempat itu, namun Mufan menyarankan Zhou Min untuk mencari keberadaan neneknya terlebih dahulu dan menghubungi Hunter serta meminta polisi untuk memblokade wilayah itu. Zhou Min pun berhasil keluar dan sekarang Mufan berhadapan melawan serigala itu. Dia tersudut dan terjatuh, namun masih bisa sadarkan diri akibat perlindungan dari Black Armor hadiah dari Zhan Kong. Zhou Min yang sudah mengevakuasi warga kedatangan tim Hunter CHT dan menceritakan kalau Mufan masih terjebak di dalam sana. Dan ternyata Mufan lah yang menghubungi Hunter sebagai Fanmo. Belum sempat Mufan mengeluarkan skillnya, dua tim CHT pun datang. Dan sepupu Ningxie teringat waktu Mufan kecil dia pernah mengintip dirinya ketika sedang mandi dan telanjang. Sungguh membagongkan membayangkan hal itu di saat yang genting. Mufan pun pergi menyelamatkan diri. Tim CHT menghubungi kaptennya agar meminta Fanmo untuk datang membantu karena hanya skill petir yang bisa mengalahkan serigala bermata satu yang sudah berevolusi itu. Mufan pun kembali ke sana sebagai Fanmo. Dia menyerang serigala yang sudah beku itu dengan petirnya, namun tidak terjadi apa-apa. Hunter hanya bisa menunggu bantuan dari Dewan Sihir yang akan menolong dengan mengirimkan pengguna elemen air. Namun tiba-tiba, es absolut terlepas dan retak menyebabkan monster serigala menjadi murka karena telah diserang. Serigala itu berubah lagi menjadi level bencana tingkat jenderal. Sebagai informasi, ternyata Yuang yang akan menantang Mufan nanti ternyata satu divisi Hunter bersama Fanmo yang menyamar. Tim Hunter pun melakukan combo serangan untuk melumpuhkan monster itu. Dikira sudah berhasil, namun ternyata monster itu masih bisa menahannya dan masih bisa bergerak dengan leluasa. Kapten pun terluka, namun tiba-tiba Fanmo mengeluarkan skill petir tingkat kedua secara tidak sadar. Kekuatannya meningkat ke tingkat kedua. Akhirnya, Kapten dapat diselamatkan sementara Fanmo masih menahan serangan serigala yang masih mencoba berevolusi. Mereka semua berniat meninggalkan Fanmo sendirian dan kabur, namun Kapten tidak mengizinkan. Kenapa harus Fanmo yang harus kalian korbankan, katanya. Tiba-tiba datanglah bantuan dari Dewan Sihir yang mengirimkan seseorang yang bernama Mr. Yang sebagai pemilik elemen air tingkat tertinggi yang ternyata orang itu tidak lain adalah yang menilai ujian Mufan saat ujian pelepasan sihir sebelumnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh serigala itu dan lagi-lagi Leontin Fanmo menyerap inti monster itu.
Tim Hunter CHT pun mengucapkan terima kasih kepada Mr. Yang datang tepat waktu, dan Mr. Yang mengatakan kalau Hunter CHT beruntung memiliki anggota baru elemen petir yang nantinya akan memiliki tingkat tertinggi di masa depan. Mufan pun pulang ke asrama. Zhao Min pun sangat berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan neneknya dari bahaya, dan memeluk Mufan dengan erat sambil menangis. Keesokan harinya, Mufan menghampiri adiknya Xie dan memberikannya uang untuk membeli HP yang sudah rusak agar dia tidak merasa cemas lagi dan bisa menghubungi Xie kapanpun. Xie menceritakan bahwa dirinya telah awaken dengan sihir medis yang membuat Mufan terkejut karena hanya penyihir tingkat tinggilah yang memiliki sihir itu. Xie berjanji dia akan secepatnya menyatukan 7 bintang agar dapat membantu Mufan di masa depan. Hari-hari pun berlalu begitu cepat. Duel yang dijanjikan sangatlah dekat. Pertandingan akan digelar di saat ulang tahun Yuang ke-18. Zhang Xiao sangat khawatir terhadap Mufan. Tiba-tiba Guru Tang Yu menghampirinya, dan Mufan meminta izin kepada Guru Tang Yu untuk bisa mampir ke apartemen Guru Tang Yu nanti malam untuk berdiskusi tentang sihir apinya. Sebelum itu, Mufan dipanggil oleh kepala sekolah tentang duel yang akan dilaksanakan dengan Yuang, bukan dengan Mubai. Dia mengatakan kalau ada alasan di balik itu semua, yaitu adalah Underground Holy Spring yang merupakan sebuah tempat untuk latihan energi sihir. Tempat itu digunakan untuk mempercepat perkembangan sihir seseorang menjadi tingkat menengah. Holy Spring merupakan sebuah mata air suci yang dijaga selama ribuan tahun oleh penduduk kota itu. Dan penduduk kota hanya mengizinkan penyihir paling hebatlah yang dapat memasuki tempat itu. Dan itu adalah hadiah untuk pemenang duel kali ini, di mana jika berhasil Yuang akan menjadi penerus dari keluargamu selanjutnya. Yuang berasal dari keluarga yang bergengsi itu, memiliki fasilitas lengkap baik atribut maupun perlengkapan sihir. Jadi kemungkinan Mufan untuk menang sangatlah tipis. Namun kepala sekolah tetap menyemangati Mufan agar dapat melakukan yang terbaik saat duel nanti, karena ini menyangkut reputasi sekolah sihir Tianlian. Dan pada duel itu akan dihadiri oleh para VIP yang memiliki tingkat sihir yang tinggi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Persiapan lokasi dan penyambutan tamu pun sudah dipersiapkan. Di malam hari sebelum pertandingan, Mufan yang sedang melihat betapa megahnya tempat duel yang disediakan didatangi oleh Ningxie yang khawatir padanya untuk menyemangatinya. Mufan menceritakan kepada Ningxie bahwa dia akan membuat ayahnya bangga karena dia sangat bersyukur memiliki ayah seperti itu. Karena diceritakan juga oleh Mufan saat ayahnya menikah lagi dan istrinya meninggalkannya, dia tetap tulus merawat Xie yang adik tirinya itu dengan tulus seperti orang tua kandung. Keesokan harinya, Mufan menuju tempat duel dan menemukan seluruh anggota Hunter CHT yang juga ikut diundang sebagai tamu VIP. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya Mufan adalah Fan Mo. Dan sepupu Ningxie yang anggota CHT pun meremehkannya. Sebelum bertanding, Mufan malah dengan santainya makan terlebih dahulu, di mana di sana dia dihampiri oleh instruktur Zankong yang lagi-lagi menawarinya untuk bergabung ke dalam militer sihir di saat lulus nanti. Namun Mufan tetap menolak dan melanjutkan makannya tanpa peduli. Perwakilan sekolah Tianliang pun datang menghampirinya, termasuk Mubai rivalnya. Karena Mubai merasa dirinya lah yang harusnya diutus, namun Mufan yang akan turun karena ia merupakan peringkat 1 terbaik di sekolah. Mubai mengatakan agar Mufan jangan kalah dan mempermalukan nama baik sekolah Tianliang. Dan dia juga mengatakan ayah Mufan juga termasuk dalam tamu undangan. Acara ulang tahun Yuang pun dimulai dengan mewah, dan acara puncak ulang tahunnya diakhiri dengan duel antara dua pemuda berbakat di kota itu, yaitu Yuang melawan Mufan.
Pertandingan pun dimulai antara Mufan dan Yuang. Mereka bersalaman terlebih dahulu dengan beradu skill api dan es sebelum dimulainya pertarungan yang sebenarnya. Yuang mengatakan kalau Mufan hanyalah sebagai karung pasir baginya. Mereka pun berjalan mundur dan pertarungan pun dimulai dengan Yuang yang menyerang dengan skill tingkat kedua yaitu Ice Wind yang membuat lantai arena berubah menjadi es. Namun Mufan berhasil melakukan counter dengan menggunakan elemen api tingkat pertama. Hal itu membuat penonton semakin penasaran siapa Mufan sebenarnya. Lalu Mufan pun balik menyerang, namun Yuang dengan mudahnya menghindari karena dia memakai sepatu sihir untuk mempercepat pergerakannya. Mufan sudah kelelahan karena serangannya tidak satupun mengenai Yuang. Lalu Yuang mengeluarkan skill es tingkat 3 bernama Ice Mirror yang membuat Mufan kedinginan dan hampir membeku. Para penonton terkejut melihat Yuang yang telah mencapai tingkat ketiga. Kepala sekolah meminta pertandingan dihentikan, namun Profesor Mu tidak menyetujuinya karena dia tidak mau Mufan hanya menderita sementara saja akibat penghinaannya kepada Profesor Mu di masa lalu. Tiba-tiba, Mufan bangkit kembali dan berhasil mencapai tingkat ketiga elemen api dan mengeluarkan api berbentuk naga yang membuat Yuang terkena serangan hebatnya. Penonton di sana hanya bisa terdiam dan melongo menyaksikan Mufan yang dengan waktu yang singkat berevolusi saat pertarungan. Tiba-tiba, Yuang yang disangka sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan pun bangun dan ternyata dia memakai baju armor sihir di seluruh tubuhnya yang membuat dirinya tahan akan sihir api. Ini sungguh tidak adil karena Mufan tidak memakai perlengkapan apapun karena dirinya miskin. Di saat Mufan sudah kelelahan, instruktur Zhangkong tidak tega melihatnya dan berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan agar Mufan menghentikan duelnya dan menyerah karena sudah tidak mungkin lagi mengalahkan penyihir dengan armor yang tak terkalahkan. Dan Mufan telah menunjukkan kehebatannya walaupun tanpa armor. Yuang pun kembali memprovokasi Mufan karena dia mengatakan kalau latar belakang keluarga juga merupakan sebuah kemampuan. Dan mengatakan ayah Mufan tidak sebanding dengan ayahnya yang hanya seorang supir truk. Hal itu tentu saja membuat Mufan naik pitam dan akhirnya Mufan untuk pertama kalinya memperlihatkan kepada publik kalau dia memiliki elemen lainnya yaitu petir yang telah berevolusi ke tingkat ketiga. Tentu saja tidak butuh waktu lama bagi Mufan untuk menghancurkan armor si Yuang dan mengalahkannya. Mungkin itu saja yang bisa kami review dari film Quanzi Fasi dari season 1. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang.